Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 14 yang beranggotakan 3 orang. Sebelum kami menjelaskan dan mempresentasikan tugas ini, alangkah lebih baiknya kami perkenalkan diri kami dahulu. Baik, saya Rio Spayer, nomor BP 201010232025. Baiklah, perkenalkan, nama saya Akil Torik dengan nomor BP 2010823003. Baik, pada tugas kali ini, yaitu tugas Bahasa Indonesia kelas 91 tentang karya ilmiah. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan oleh Saudara Torik. Saudara Torik, silakan. Baik, Saudara Rio, terima kasih. Jadi, definisi pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecah suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah diberikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtun dan sistematis. Yang keduanya, jenis-jenis karya ilmiah, yaitu karya ilmiah, kedua karya semi non-ilmiah, dan yang ketiga karya non-ilmiah. Karya ilmiah, pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisi data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtun dan sistematis. Karya semi ilmiah dan ciri-cirinya. Karya semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan cara konkret, gaya bahasa formal, kata-kata teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dibuktikan benar atau tidaknya. Ciri-ciri karya semi ilmiah yaitu ditulis berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan subjektif, gaya bahasa formal dan populer, atau mementingkan diri penulis, melebih-lebihkan sesuatu, atau usul-usulan bersifat argumen dan bersifat persuasif. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan saya berikan kepada Saudara Rio. Ilmiah dan ciri-cirinya. Karya non-ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan umum dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya bersifat subjektif, tidak didukung oleh fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan tidak terlalu formal. Kemudian ciri-ciri karya non-ilmiah. Yang pertama itu ditulis berdasarkan fakta pribadi penulis. Fakta yang disimpulkan bersifat subjektif. Kemudian gaya bahasa konotatif dan populer. Selanjutnya tidak memuat hipotesis dan bersifat imajinatif atau tanpa didukung oleh bukti. Ini merupakan contoh karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Bisa kita lihat di sini ada referensinya. Kemudian kesamaan dan perbedaan dari karya ilmiah. Kita mulai dari perbedaan dulu. Dari karya ilmiah, yaitu bahasanya baku. Sedangkan karya semi ilmiah, biasanya kalimat itu bersifat populer dan formal. Dan karya non ilmiah itu bahasanya bersifat konotatif populer. Kemudian karya ilmiah bersifat objektif, sedangkan karya semi ilmiah bersifat subjektif. Dan karya ilmiah bersifat subjektif dan imajinatif. Kemudian perbedaan yang lainnya yaitu pendahuluan, inti, penutup, dan daftar pusaka pada karya ilmiah terdapat pada karya ilmiah. Sedangkan di karya semi ilmiah terdapat fakta, opini, dan opini penulis. Dan karya non ilmiah terdapat kata dan angka saja. Kemudian karya ilmiah terdapat kata, angka, tabel, gambar, dan grafik. Sedangkan karya semi ilmiah hanya terdapat kata, gambar, dan grafik. Begitu pula dengan karya non ilmiah hanya berupa atau terdapat kata dan gambar. Kemudian dari karya ilmiah bersifat
strukturnya itu biasanya eksposisi, deskriptif, sedangkan karya ilmiah, argumentasi dan persuasif, dan karya non ilmiah bersifat persuasif, narasi, dan deskriptif. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu dari karya ilmiah tidak mengejar keuntungan pribadi, sedangkan karya semi ilmiah mementingkan diri penulis, dan karya non ilmiah tidak memuat hipotesis. Karya ilmiah biasanya tidak melebih-lebihkan sesuatu, sedangkan karya semi ilmiah melebih-lebihkan sesuatu. Dan karya non ilmiah disertai dengan sejarah dan bukti sejarah. Contoh dari karya ilmiah yaitu karya tulis biasanya. Sedangkan contoh dari karya semi ilmiah yaitu jurnal, skripsi, makalah, proposal, dan koran tesis. Dan contoh dari karya non ilmiah yaitu opini, resensi, dan editorial. Kemudian persamaan dari karya ilmiah. Yang pertama yaitu gagasan yang dituangkan melalui bentuk tulisan. Yang kedua, dikerjakan dengan cara ditulis. Kemudian materi atau unsur-unsurnya disusun secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu ditulis berdasarkan observasi atau pengamatan maupun pengalaman yang sistematis. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 14. Saya selaku moderator Rio Sapphire, kemudian saudara Akitorik, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam kami mempresentasikan tugas kami ini. Baiklah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.